Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa la ba'd. Khonifuddin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini adalah pagi yang sangat istimewa karena bangsa Indonesia lahir genap 71 tahun, yaitu 17 Agustus tahun 45 sampai dengan sekarang 17 Agustus tahun 2016. Dan sebagaimana yang menjadi harapan dari para pendahulu kita, para pejuang kita, ya, para pahlawan kita yang telah berjuang berkorban dengan harta, jiwa, dan kehormatannya untuk kemerdekaan Indonesia. Semoga kita yang terlewat zaman sudah lewat 71 tahun ini mampu untuk mengisi kemerdekaan dengan hal yang sangat bermanfaat untuk negeri kita yang lebih baik, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh karenanya kita tetap berupaya untuk menjaga semangat juang, pengorbanan, dan ketulus ikhlasan para pendahulu kita itu untuk mengawal, mengisi kemerdekaan yang telah kita rasakan saat ini. Allahu Akbar dan merdeka. Baik, teman sekalian, kita masuk kepada hak yang ketiga dari seorang muslim atas muslim yang lainnya, yaitu ittiba'ul janaiz, ya, yaitu mengiringi jenazah, ya. Itu merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Nah, ini tentu saja bagian dari yang walaupun sudah meninggal kita tetap memberikan penghormatan, masuk dalam bab ta'zimu hurumatil muslimin, mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Itu bahkan sampai ketika kemudian saudara kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai bentuk dari penghormatan kita, atau dikenal sekarang namanya penghormatan terakhir, memang benar, karena itulah yang menjadi hak dari saudara kita untuk mendapatkan kehormatan dari saudaranya, walaupun dia tidak mengetahui secara kasat mata, tapi itu merupakan bagian dari menyatunya persaudaraan dan kedekatan sesama kaum muslimin meskipun sudah meninggal dunia, ya. Dan yang paling utama adalah hendaknya kita bisa mengikuti sholat, ya, sawan fil masjid atau fi makanin akhar, baik itu di masjid maupun di tempat yang lainnya, tidak harus di masjid atau mushola di mana diselenggarakan salat jenazah, maka itu adalah tanggung jawab kita yang utama. Disebutkan dalam sebuah riwayat baik itu Bukhari maupun Muslim, disebutkan man syahida al janazata hatta yusalli alaiha falahu qirat. Siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia itu bisa mensolatkan jenazah tersebut, maka baginya 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Adapun apabila dia bisa menyaksikan jenazah itu kemudian dia bisa mensolatkannya, bahkan dia sampai bisa mengantarkan ke penguburannya, falahu qiratan, maka baginya 2 qirat, ya. Kemudian ada yang bertanya, qil wa ma al qiratan ya Rasulullah, apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Maka kemudian beliau menjawab, mislul jabalaini al azimaini, 2 qirat itu adalah seperti 2 gunung yang besar, ya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, asgharuhuma mislu Uhudin, ya, besarnya 2 qirat itu
Satu kirat itu yang paling kecil itu setara dengan bukit Uhud, ya. Dan tentu ini merupakan afdalu azim wa ajrun kabir. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar, ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana respon sahabat ketika mendengar penjelasan seperti ini, maka ketika sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka beliau bertanya, ya, atau beliau kemudian menyampaikan bahwa kita ini benar-benar telah menyanyiakan banyak kirat selama ini, ya. Laqad faradna fi qararita katsira, ya. Dia sampaikan berarti selama ini kita sudah banyak menyanyiakan kesempatan emas untuk mendapatkan yang namanya berbagai macam kirat itu. Kenapa disampaikan li anna hadhihi ghanimah? Karena berarti kita mendapatkan ghanimah, ya. Ghanimah, ya. Jadi yang didapatkannya itu dengan cara yang begitu mudahnya, ya, yaitu mendapatkan ganjaran dari orang yang mau mensolatkan dan mengantarkan jenazah sampai dengan kuburnya itu, sampai digambarkan adalah mendapatkan 2 kirat. Ini digambarkan oleh sahabat Nabi seolah seperti mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Nah, maka oleh karenanya beliau kemudian mengatakan, kalau begitu maka saya tidak boleh lagi untuk ketinggalan ketika mendengar ada saudara muslim yang meninggal. Beliau katakan setelah itu, semasara ba'da dzalika la yara janazata illa ittiba'ahuma radhiyallahu anhu. Ketika setelah mendengar hadis seperti itu, maka tidak pernah sahabat Abdullah ibn Umar ini ketinggalan ketika mendengar ada kaum muslimin yang meninggal dunia. Untuk apa? Untuk ikut sholat dan ikut mengantarkan sampai dengan ke liang lahat, ya. Nah, kemudian ya mas kalian, yang juga menjadi perhatian kita bersama, ya, adalah sepantasnya, ya, kita bisa mendapatkan ibroh yang sangat banyak dari prosesi baik sholat maupun mengantarkan jenazah. Di antaranya ketika sholat, ya, kita mendengar bagaimana apabila seseorang itu meninggal dunia kemudian disolatkan oleh setidaknya 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti diakui kebaikan dari orang tersebut, ya. Tatkala kita mensolatkan jenazah yang sholat hanya 3 sampai 5 orang, maka jangan hanya kita membayangkan sahabat kita almarhum itu yang menyedihkan, ya, karena tidak banyak yang mensolatkan. Terlebih adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, berkaca apa yang terjadi kalau kemudian nanti ternyata saya pun ketika nanti meninggal tidak banyak yang mensolatkan. Tentu merupakan pukulan kesedihan yang luar biasa, karena berarti kita termasuk seorang muslim yang tidak disukai, tidak membuat saudara muslim itu terpanggil untuk membuktikan atau memberikan penghormatan terakhirnya. Sebaliknya, kalau kemudian kita melihat misalnya saat kita mensolatkan itu begitu banyak yang mensolatkan, tentu kita boleh untuk iri sekaligus berdoa semoga kita bisa mendapatkan perlakuan yang setara atau bahkan lebih baik lagi, ya, agar kiranya kita bisa mendapatkan keutamaan dari sholat yang dilakukan oleh saudara kita. Demikian juga ketika prosesi dari tempat sholat itu kemudian sampai kepada